Jadi di sini saya akan membahas soal-soal berikut, yaitu yang pertama adalah tentang arus kas, yang mana pada laporan arus kas sendiri itu merupakan salah satu laporan keuangan utama yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana kas benar-benar bergerak dalam perusahaan. Dan laporan ini itu sangat penting karena laba bersih yang tinggi itu tidak selalu mencerminkan kondisi kas yang sehat. Sebagai contohnya, itu ada perusahaan yang dapat mencatat laba bersih, tetapi tetap mengalami kesulitan kas karena penjualan dilakukan secara kredit. Dan oleh karena itu, maka laporan arus kas itu menjadi alat evaluasi utama untuk menilai bahwa yang pertama, kemampuan perusahaan itu menghasilkan kas dari kegiatan operasional. Lalu yang kedua adalah kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu yang ketiga ada kemampuan membiayai investasi dan membagikan dividen. Dengan kata lain, bahwa laporan arus kas ini itu menjembatani atau sebagai saluran laporan laba rugi dan rajanya. Lalu hubungan laporan arus kas dengan basis akrual di sini adalah akuntansi keuangan itu pada umumnya menggunakan basis akrual, di mana pendapatan itu diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Jadi akibat penggunaan basis akural ini sendiri itu terdapat beberapa akun yang mempengaruhi laba tetapi tidak langsung mempengaruhi kas. Contohnya seperti piutang usaha itu yang meningkatkan laba tetapi belum menghasilkan kas. Lalu ada beban penyusutan yang mengurangi laba tetapi tidak melibatkan pengeluaran kas. Dan ada keuntungan atau kerugian penjualan aset yang mempengaruhi laba tetapi kasnya dilaporkan pada aktivitas lain. Yang mana laporan arus kas ini khususnya metode tidak langsung itu bertujuan untuk menyesuaikan laba bersih berbasis akrual menjadi arus kas bersih yang benar-benar terjadi. Lalu pada klasifikasi aktivitas arus kas sendiri itu memberikan informasi yang jelas bahwa arus kas ini diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas utama. Yang pertama adalah aktivitas operasi yang mana mencerminkan kas yang dihasilkan atau digunakan oleh kegiatan utama perusahaan. Yang mana transaksi tersebut itu seperti penerimaan kas dari pelanggan, lalu pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, lalu ada pembayaran bunga dan pajak penghasilan. Lalu arus kas dari kegiatan operasi sendiri ini dianggap sebagai indikator utama keberlanjutan perusahaan karena menunjukkan apakah perusahaan itu mampu menghasilkan kas dari aktivitas intinya. Yang kedua ada aktivitas investasi, yang mana di sini itu berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, seperti pembelian atau penjualan peralatan dan gedung, lalu pembelian dan penjualan investasi jangka panjang. Dan arus kas dari aktivitas ini itu membantu menilai strategi pertumbuhan perusahaan. Jadi apakah perusahaan itu sedang memperluas kapasitas atau justru melepas aset-asetnya. Lalu pada aktivitas pendanaan, di sini aktivitas pendanaan itu berkaitan dengan perubahan struktur modal seperti penerbitan saham, lalu penerbitan atau pelunasan utang atau pembayaran dividen. Dan arus kas pendanaan ini menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai operasinya baik melalui modal sendiri maupun melalui pinjaman. Dan di sini untuk soal grafik crop ini menggunakan konsep tidak langsung, metode tidak langsung sehingga metode tidak langsung sendiri ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam praktik akuntansi karena yang pertama adalah lebih mudah disusun berdasarkan data laporan laba rugi dan raja. Yang kedua adalah menekankan hubungan antara laba bersih dan kas. Yang mana dalam metode ini penjualan dimulai dari laba bersih, kemudian dilakukan penyesuaian melalui tiga kelompok utama yaitu transaksi non kas, lalu keuntungan dan kerugian non operasi, lalu perubahan aset dan kewajiban lancar. Dan ada penyesuaian atas transaksi non-kas, yang mana transaksi non-kas ini adalah transaksi yang mempengaruhi laba tetapi tidak melibatkan kas secara langsung. Contohnya seperti penyusutan dan amortisasi. Karena penyusutan mengurangi laba tanpa mengeluarkan kas, maka metode tidak langsung ini adalah penyusutan ditambahkan kembali ke laba bersih. Selain itu, ada transaksi non-kas lainnya seperti pertukaran utang dengan saham, lalu perolehan aset melalui penerbitan wesel. Itu juga tidak dicatat dalam arus kas, tapi harus diungkapkan dalam catatan tambahan atau CALK. Lalu perlakuan keuntungan dan kerugiannya di sini keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap atau investasi itu dicatat dalam laba rugi, tetapi kas yang terkait dilaporkan pada aktivitas investasi. Oleh karena itu keuntungan dikurangkan dari laba rugi, namun kerugian itu ditambahkan kembali ke laba bersih. Tujuan penyesuaian ini adalah untuk menghindari perhitungan ganda arus kas.
Lalu yang mempengaruhi perubahan aset dan kewajiban lancar itu adalah perbedaan antara pengakuan akrual dan realisasi kasnya. Yang mana prinsip umumnya itu kenaikan aset lancar itu sama dengan mengurangi kas, lalu penurunan aset lancar itu menambah kas, lalu kenaikan kewajiban lancar itu menambah kas, dan penurunan kewajiban lancar itu mengurangi kas. Yang mana pemahaman prinsip ini itu penting karena kesalahan paling sering terjadi pada tahap itu. Dan alur analisis sebelum mengerjakan soal A di sini kita akan mengidentifikasi dulu nih laba bersihnya, lalu mengelompokkan transaksi-transaksinya, lalu menentukan operasi investasi dan pendanaan, lalu melakukan rekonsiliasi kas awal dan kas akhir. Lalu masuk ke soal pertama yaitu dari Grafika Corp yang telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo tersebut berikut dan data tambahan terkait tahun 2022 di sini. Yang pertama ada peralatan dengan harga perolehan sebesar 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Lalu sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Dan ada dividen kas yang dibayar adalah 5.000. Yang keempat, pada tanggal 1 Januari 2022 itu bangunan hancur total akibat banjir dan hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Dan nomor 5 ada investasi ekuitas yang dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya dan perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Lalu yang keenam ada kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Dan yang ketujuh informasinya adalah bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Di sini berarti kita tulis soal satu. Satu. Kita buat headnya dulu yaitu gratis gratical. Of terus statement of cash flow. For the year and dua. Kita buat kasarannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah arus kas dan aktivitas operasi. Arus kas, langsung aja. Aktivitas operasional. Yang mana di sini kita tentukan dulu net income-nya. Net income-nya di sini tahu apa? Bersih. Laba bersihnya di sini kita ambil dari ini laba ditahan 4 karena mengalami kenaikan kan dia ya. Jadi 15.000 atau 40.750 ini dikurangi dengan 15.000. Itu menjadi laba bersih. Di 40.000 dikurangi 40.750. 50 dikurangi 15.000. Besar 25.750. Bentar, kita ubah dulu ini ya. Lalu ke penyesuaian untuk apa, pengurang dari laba bersih ini. Penyesuaian. Penyesuaian. Yang pertama, ada rugi dari penjualan peralatan. Besar 5.200 dari rugi penjualan peralatan. Itu kita hitung dulu, kita hitung di sini aja. Jadi ini eh, kita cari dulu eh, susutannya nih. 30% dari 11.000. Jadi 11.000
dikali 30%. Berarti 3.300. Nah, karena di harga perolehannya 11.000, berarti 11.000 ini kita kurangi dengan 3.300 yang 30% tadi ya. Sorry, berarti ini harusnya kurangi sehingga jadi 7.700. Nah, 7.700 ini kita kurangi lagi dengan harga jual 2.500. 2.500 harga jualnya. Berarti ini kita minus saja berarti ya. Karena mengurangi so, biar enak. Jadi di sini sama rumusnya sama sebesar 5.200. Nah, 5.200 ini kita masukkan ke rugi penjualan. Masukkan ke sini 5.200. Kita sama dengan aja. Kita tulis di sini. Di penjualan. Nah, lalu yang kedua kita catat adalah perolehan dari dampak banjir. Yang mana di sini dampak banjirnya dia mendapatkan klaim 33.000, tapi belum udah dikurangi sama pajak 4.000. Kita tulis dulu eh, perolehan dari banjir. Yaitu kita hitung di sini dari banjirnya sendiri itu berarti kan 33.000 kita tambahkan dengan 4.000 sebesar 37. Sorry, kita pindahkan ke sini aja biar sejajar 27.000. Nah, terus ini kita punya gedung senilai 29.750. Kita kurangi tambah 9.750. Kenapa kita kurangi? Karena ini bangunannya hancur total sehingga nilai gedung pada tahun 2021 itu hilang. Jadi ini kita kurangi berapa? 7.250. Nah, 7.250 ini kita tambahkan dengan akumulasi depresiasi gedung pada tahun 2021 yaitu 6.000. Nanti kita dapat 13.250. Ini kita masukkan. Ini berarti dampak banjir. Lalu yang ketiga ada beban depresiasi. Ini adalah 800. Beban depresiasi itu kita bisa dapat dari ini 30% weight kita bisa dapat dari ini selanjutnya kita adalah mencatat beban depresiasi. Di sini beban depresiasi kita dapatkan dari ini 3.300 yaitu 30% dari 11.000 itu kita kurangi dengan harga jualnya. Jadi 3.300 3.300 ini kita kurangi dengan 2.500 menjadi 800. Nah, 800 ini kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya ada hak cipta. Jadi hak cipta di sini kita dapatkan dari nih karena ada penurunan ya. Jadi di sini 5.250 menjadi 5.000. Berarti kita mengalami penurunan di sini dari 5.250 dikurangi karena dia mengalami penurunan berarti dia plus 5.250 dikurangi dengan 5.000.
Dan karena ini perolehannya dia ada kelupaan, di sini harusnya dia plus, minus. Karena dia menambah kas sistemnya. Di sini kita masuk ke kenaikan piutang perusahaan, kenaikan piutang. Nah, di sini dia ada kenaikan sebesar 2.500. Jadi kenaikan sebesar 2.500 ini jangan dilupakan dengan cadangan kerugiannya. Dia mengalami penurunan sebesar sorry, ini harusnya 2.250. 2.250. Nah, di sini dia mengalami penurunan sebesar 1.500 sehingga ini kita tambahkan. Makan 1.500 sehingga 3.750 ini diminus karena dia sifatnya berarti ini aja. Berarti dia 3.750. Selanjutnya adalah kenaikan persediaan yang mana di sini dia dari 10.000 ke 12.000 yang mana berarti naiknya 2.000. Lalu ada kenaikan utang perusahaan. Kenaikan karena dia liabilitas jadi sifatnya berbanding terbalik dengan aset sehingga di sini dia tetap positif. Utangnya naik 1.000. Tasang sorry, posisinya salah di sini. Ini juga hasilnya adalah 12.500 untuk arus kas net aktivitas arus kas bersih aktivitas operasi. Nah, selanjutnya adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi di sini ada penjualan investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas. Dia didapat dari di sini kan dia menjual sebesar 1.500 nih. Nah, di sini di tahun 2021 dia punya 3.000. Nah, sedangkan 2022 nggak ada sehingga kita harus cari 2022 ini berarti investasi ekuitas dia sudah berapa? Nah, kita nanti kita hitungnya gini. 3.000 di 2021 itu ditambah dengan 1.500 yang ada di soal nomor 5 sehingga 4.500. Lalu ada penjualan peralatan. Penjualan peralatan. Penjualan peralatan ini ada di soal yaitu 2.500. Nah, ini kita langsung masukkan saja. 2.500. Lalu ada proses dari dampak banjirnya tadi. Nah, kalau di sini kan dia perolehan dari klaim asuransinya tuh. Nah, ini kayak eh, klaim fullnya yang dari pihak vendornya. Jadi kita di sini klaim asuransi banjir. Kita masukkan nominal ini 33.000. Dia kan setelah dikurangi pajak. Berarti kita masukkan yang sebelum dikurangi pajak. Jadi 33.000 ditambah 4.000, 33.000 ditambah 4.000 sehingga 37.000. Selanjutnya ada di sini kita lanjut ke pembelian peralatan. Nah, kita harus cari dulu nih biaya perolehan di tahun 2022 itu berapa. Nah, karena di awal di tahun 2021 itu dia ada 20.000 peralatannya di sini 20.000, sedangkan di tahun 2022 itu dia ada 40.000. Nah, di sini tuh berarti ngitungnya harus gini. Kan dikurangi 11.000 ya. Nah, kira-kira dari ketiga ini
Berapa sih harga produk yang di tengah-tengah ini loh, 2022-nya. Jadi di sini adalah 20 ditambah dengan, eh, ditambah dengan 11.000. Oh, salah ternyata. Dia 31.000. Berarti 31.000 ini adalah biaya perolehan untuk tahun 2022. Nah, 31.000 ini kita kurangi 31.000 yang ada di sini, kita kurangi dengan ini. Kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan sebesar 16.000 ini kita masukkan sini. 16. Berarti pembelian peralatannya kita tulis dulu. Sorry. 15.000. Mana halnya aja di untuk apa aktivitas investasi adalah 29.000 dan untuk arus kas arus kas bersih aktivitas pendanaan investasi sini sebesar ini di kita kurangi. Ya, oh, berarti selanjutnya adalah arus kas ini. Kita hitung arus kas bersih aktivitas investasi. Kita tambahkan dari 29.000 ini ditambah dengan 12.000. Besar 41.500. Itu arus kas bersih dari aktivitas investasi. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas pendanaan. Nah, dari aktivitas pendanaan ini kita masukkan ini, dividen. Dividen yang dibayarkan sebesar 5.000. Oke, pembayaran dividen. Bayar dividen ini kita masukkan nominal aslinya yaitu 5.000. PJ minus. Lalu ada ini. Wesel bayar jangka pendek. Dia mengalami penurunan sebesar 3.000. Berarti, penurunan sebesar 1.000. Dari 4.000 ke 3.000. Wesel bayar pembayaran sejangka pendek. Sebesar 1.000. Nah, udah untuk pendanaan cuma ini. Terus kita 6.000. Jadi, kenaikan 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 kas 2022 itu sebesar 35.500. Nah, untuk kas awalnya di sini adalah 23.000. Di sini 23.000 itu kita masukkan sini. Kas awal sebesar 23.000. Lalu ini berarti kas akhir 2022 adalah eh, saya tambahkan aja. Sini. Besar 58.500 sama ya berarti nominalnya dengan yang ada di tahun 2022. Jadi untuk kita rapikan dulu di sini rapikan terlebih dahulu match masuk nasional.
Ini untuk data-datanya bisa ada di sini. Jadi untuk soal nomor satu, cara perhitungannya adalah seperti itu. Jadi buat tambahan materi soal satu, di sini soal satu itu bukan sekedar tahap awal, tetapi juga fondasi dari seluruh analisis laporan keuangan. Dan soal ini, soal yang ketika crop ini menguji apakah laporan penyusunan laporan itu mampu membaca data keuangan sebagai sebuah cerita, bukan kumpulan angka terpisah. Dengan kata lain, soal satu ini menilai kemampuan memahami alur kas perusahaan selama satu periode. Dan melalui soal ini, eh, kita diharapkan mampu menunjukkan pemahaman bahwa perubahan ke sini harus dapat dilaksanakan secara logis dan konsisten dengan laporan keuangan lainnya. Dan secara substansi soal satu ini bertujuan untuk memastikan bahwa kas dipahami sebagai hasil aktivitas ekonomi, bukan hasil rekayasa perhitungan. Lalu laporan arus kas disusun berdasarkan hubungan sebab akibat dan setiap pertanyaan memiliki keterkaitan dengan laporan posisi keuangan dan laba rugi. Soal ini nih tidak berdiri untuk mencari benar atau salah secara angka, tetapi untuk menguji ketepatan logika pelaporan kas. Dan makna pertanyaan terkait aktivitas operasi itu pertanyaan mengenai yang tidak hanya menanyakan kas masuk dan keluar, tapi menilai apakah mahasiswa itu memahami kalau aktivitas operasi ini mencerminkan kemampuan inti perusahaan atau laba bersih belum tentu mencerminkan kas yang dihasilkan, lalu terdapat perbedaan antara pengakuan akuntansi dan realisasi kasnya seperti soal-soal yang sudah kita bahas tadi. Dan soal mengarahkan mahasiswa atau kita ini untuk berpikir tentang kualitas laba bukan besarnya laba. Lalu hubungan aktivitas operasi dengan laporan laba rugi di sini itu tanpa masuk angka, soal satu ini sudah menunjukkan bahwa laporan laba rugi berbasis akrual, laporan arus kas berbasis kas, perbedaan basis ini harus dijembatani secara konseptual dan soal ini menilai apakah kita ini memahami bahwa laba bersih perlu diterjemahkan agar mencerminkan arus kas aktual. Dan makna pertanyaan terkait aktivitas investasi sendiri seperti penjualan investasi kekuatan, penjualan peralatan, klaim asuransi, pembelian peralatan itu eh, pertanyaan soal pemahaman kita yang tidak semua perubahan aset itu berarti arus kas dan transaksi jangka panjang itu berdampak strategis serta kas yang digunakan atau diterima itu berkaitan dengan keputusan ekspansi atau efisiensi. Sehingga soal ini tuh mengajak kita melihat aktivitas investasi sebagai cerminan arah bisnis dan bukan sekedar transaksi aset. Dan perbedaan aktivitas investasi dengan operasi ini salah satu tujuan dari dibuatnya soal ini adalah untuk menghindari kesalahan klasifikasi sehingga kita mampu membedakan transaksi rutin operasional kegiatan pabriknya, kegiatan jasanya, kegiatan jual belinya itu bisa kita ketahui bahwa itu adalah kegiatan inti operasionalnya dengan transaksi-transaksi strategis jangka panjang. Jadi antara aktivitas investasi dengan operasinya itu jelas kita bisa tahu dan secara implisit itu menilai ketepatan pemahaman mengenai substansi transaksi bukan bentuknya. Dan makna pertanyaan terkait yang pendanaan nih. Nah, pendanaan ini kita eh, sebagai bentuk pemahaman bahwa perusahaan ini tidak hanya menghasilkan kas, tetapi juga mengelola sumber dan penggunaan dananya. Jadi seperti pembagian dividen itu, lalu pembayaran jangka pendek, sehingga kasnya itu ikut berputar. Dan hubungan dengan pemilik dan kreditor itu mempengaruhi arus kas. Serta perubahan struktur modal itu berdampak pada likuiditas jangka panjang, yang mana soal ini menempatkan laporan arus kas sebagai alat analisis struktur keuangannya. Dan ada keterpaduan antar pertanyaan dalam soal satu, yang mana soal satu atau Gratia Crop ini dirancang sebagai satu kesatuan, yang mana setiap bagiannya ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya nih, kayak tadi
pada eh, mana ya? Pada penjualan ini kan dia dari rugi penjualan yang untuk nominal ini mencari ini tiba-tiba bisa digunakan untuk beban depresiasi yang mana semuanya saling keterkaitan dan menjelaskan untuk mengapa kas itu bisa berubah dan dari aktivitas apa perubahan tersebut berasal dan apakah perubahan tersebut itu berkelanjutan di periode selanjutnya. Dan jika satu bagian itu bisa disalahpahami, maka keseluruhan arus kas ini akan menjadi tidak konsisten atau tidak sama dengan nominal yang ada di neracanya. Dan kesalahan konseptual yang biasanya sangat ingin dihindari adalah penyamaan laba dengan kas. Itu lalu kesalahan klasifikasi aktivitas, lalu pengakuan transaksi non-kas sebagai arus kas, dan ada pengabaian hubungan antar laporan keuangan. Yang mana soal ini menguji kita tentang akuntansi, bukan hafalan saja, tapi memahami benar-benar memahami setiap kegiatannya. Dan sebagai penutup soal satu, ini menegaskan bahwa laporan arus kas adalah alat yang memahami kesehatan keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu mengelola kasnya, eh, apakah kasnya itu berkurang dengan eh, investasi yang tidak ada wujudnya atau berkurang untuk menutupi utang-utang saja. Lalu apakah kasnya itu digunakan dengan baik untuk mendapatkan aset dan kas itu bisa kembali sebagai pendapatan. Nah, itu. Dan dengan memahami maksud setiap pertanyaan secara konseptual, mahasiswa akan lebih siap memasuki tahap teknis tanpa kehilangan arah logika. Dan materi ini menjadi jembatan penting sebelum masuk ke pembahasan atau sebagainya. Jadi masuk ke materi kedua yang mana di sini tentang koreksi pembukuan akhir tahun 2022. Sebelumnya ada materi tipis yaitu pentingnya penyesuaian dan koreksi dalam akuntansi. Di sini dalam praktik akuntansi itu laporan keuangan tidak selalu tersaji dengan benar sejak awal. Jadi kesalahan pencatatan, kelalaian pengakuan, lalu perubahan kebijakan akuntansi itu dapat terjadi seiring berjalannya periode dan oleh karena itu akuntansi itu menyediakan mekanisme penyesuaian atau koreksi agar laporan keuangan itu tetap menyajikan informasi yang andal, relevan dan dapat dibandingkan dan penyesuaian koreksi ini itu sangat penting karena laporan keuangan itu digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, lalu kreditor, auditor untuk mengambil keputusan ekonomi dan kesalahan atau perlakuan akuntansi yang tidak tepat itu dapat menyebabkan keputusan yang keliru. Dan di sini ada perbedaan kesalahan akuntansi dan perubahan akuntansi, yang mana secara konsepnya itu penyesuaian dalam akuntansi itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kesalahan akuntansi dan perubahan akuntansi. Yang pertama adalah kesalahan akuntansi. Kesalahan akuntansi ini biasanya terjadi pada perusahaan yang mana salah mencatat transaksi, tidak mencatat transaksi yang seharusnya diakui, lalu menggunakan informasi yang keliru, atau salah menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Dan kesalahan ini dapat bersifat material atau tidak material dan dapat terjadi pada periode berjalan maupun periode sebelumnya. Lalu perubahan akuntansi ini bukanlah kesalahannya, tapi melainkan keputusan manajemennya. Jadi seperti mengubah kebijakan akuntansi, lalu mengubah estimasi akuntansi, lalu mengubah metode pencatatan tertentu demi meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangannya. Dan perubahan ini secara sadar dan biasanya didukung oleh alasan ekonomi atau operasional yang jelas. Dan ada jenis-jenis perubahan akuntansi yaitu yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi atau change in accounting principle, yang mana perubahan kebijakan akuntansi ini terjadi ketika perusahaan mengganti satu prinsip akuntansi dengan prinsip lain yang juga diperkenankan oleh standar akuntansi. Contohnya adalah perubahan metode pengakuan pendapatan, lalu perubahan metode penilaian persediaan, ada perubahan metode pencatatan kontrak jangka panjang. Lalu ada karakteristik utamanya nih, yaitu berdampak pada laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan. Dan perlakuan akuntansinya itu bisa dicatat secara retrospektif dan laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali dan dampaknya itu dicatat melalui laba ditahan awal periode.
Lalu ada perubahan estimasi akuntansi, yaitu change in accounting estimate, yang mana perubahan ini itu terjadi ketika terdapat informasi baru atau perkembangan kondisi yang menyebabkan estimasi sebelumnya menjadi tidak relevan. Contohnya adalah perubahan estimasi umur manfaat aset tetap, lalu perubahan estimasi nilai residu, lalu ada perubahan metode penyusutan. Dan karakteristik utamanya adalah tidak dianggap sebagai kesalahan dan tidak mempengaruhi periode sebelumnya. Dan perlakuan akuntansinya di sini adalah catat secara prospektif dan hanya mempengaruhi periode berjalan dan periode mendatang dan tidak ada penyesuaian terhadap laba ditahan di periode lalu. Lalu yang ketiga adalah perubahan entitas pelaporan, yang mana perubahan ini terjadi ketika struktur pelaporan berubah dan contohnya adalah akibat merger atau restrukturasi yang dalam konteks AKM itu jenis ini biasanya tidak dibahas secara mendalam. Dan perbedaan konsep prospektif dengan prospektif di sini adalah untuk retrospektif sendiri, laporan keuangan disajikan kembali seolah-olah kebijakan baru atau koreksi telah diterapkan sejak awal dan penyesuaian dilakukan melalui laba ditahan awal periode yang digunakan untuk kesalahan material dan perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua adalah prospektif, yang mana pendekatan prospektif ini berarti perubahan hanya pengaruhi periode perjalanan dan masa depan dan tidak ada penyesuaian periode sebelumnya. Biasanya digunakan untuk perubahan estimasi akuntansi. Lalu hubungan penyesuaian dengan laba ditahani apa nih? Laba ditahani ini berfungsi sebagai akun penghubung antar periode. Oleh karena itu, koreksi kesalahan periode lalu dan perubahan kebijakan akuntansi prospektif itu dicatat melalui laba ditahan, bukan melalui laba rugi periode berjalan. Dan hal ini bertujuan untuk laba periode berjalan itu tetap mencerminkan kinerja tahun tersebut dan laporan keuangan antar periode itu dapat dibandingkan secara wajar. Lalu, dampak pajak penghasilan dalam koreksi dan perubahan. Kan contoh soalnya ada nih. Nah, penyesuaian akuntansi itu seringkali menimbulkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Dan perbedaan ini dapat bersifat sementara sehingga menimbulkan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Dan dalam konteks koreksi dan perubahan itu dampak pajak masa lalu itu harus diperhitungkan, sedangkan pajak periode berjalan bergantung pada apakah beban pajak sudah dicatat atau belum. Jadi masuk ke dalam soal. Di sini eh, Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi tersebut dapat dikompilasi. Nah, yang pertama adalah Caki melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir, yaitu akhir 2021 sebesar 6.500.000 dan akhir 2022 sebesar 5.500. Di sini kita seperti penjelasan tadi bahwa yang periode sebelumnya retrospektif ini kita catat sebagai laba ditahan. Berarti di sini soal satu eh, jurnalnya kita tulis beban komisi penjualan sebesar ini nominal 5.500 yang di sini. Ini kita masukkan ke akun beban komisi penjualan 5.500. Lalu untuk mencatat 6.500 ini kita masukkan ke laba ditahan. Laba ditahan. Karena dia periode sebelumnya dan bersifat retrospektif. 6.500. Wah. Lalu untuk utang komisi penjualan, berarti kita jumlah aja. Nah, berarti untuk jurnal yang nomor satu adalah berikut beban komisi penjualan sebesar 5.500.000, lalu laba ditahan sebesar 6.500.000, dan utang komisi penjualan sebesar 12.ribu. Lalu untuk mengenai yang kedua, di sini yang kedua adalah dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar.
Sebagai berikut, Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Pada akhir 2020, dia understated sebesar 26 juta. Lalu pada akhir 2021, dia understated 29 juta. Dan akhir 2022 adalah overstated 16.700. Di sini kita eh, nggak pakai yang 30 30 Desember 2020, kita pakai yang 2021 dan 2022. Yang mana kita harus menjurnal yang 2021 terlebih dahulu. Ehm, Jurnal sebelum 2022. Sini jurnalnya seperti pada materi tadi bahwa tahun sebelumnya kita menggunakan laba ditahan. Jadi di sini persediaan pada laba ditahan. Memasukkan nominal 29 juta ini aja. 29. Nah, terus yang 2022 ini overstated kita catat sebagai apa? Kita catat sebagai karena ini masih terbuka, jadi belum dia tutup, kita catat ke koreksi melalui COGS-nya. Jadi ini koreksi 2022. Kita catat sebagai APP atau COGS pada persediaan. Jadi besar 16.700. 16.700. Nah, jurnal nomor 2 kita jawabnya seperti ini. Jadi jurnal sebelum 2022 adalah persediaan pada laba ditahan sebesar 29 juta dan koreksi 2022-nya adalah HPP pada persediaan sebesar 16.700. Lalu selanjutnya nih, kita hitung yang nomor 3. Pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus straight line, yaitu peralatan tersebut memiliki harga perolehan awalnya sebesar 100 juta ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Berarti sudah 2 tahun. Dan peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Dan beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36.000 dan Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Berarti di sini kita catat terlebih dahulu. eh ini ya, kita tulis di sini aja. Kita kosnya di sini ada 100, 33 di sini. Ya, harga awalnya adalah 100 juta. Lalu dengan masa sisa 8 tahun. Iya, 8 tahun. 10 tahun dikurangi 2. 8 tahun. Di sini berat dengan akumulasi depresiasinya adalah 36 juta. Dan beban penyusutan yang sudah dicatat adalah 12.800. Terus kita hitung nilai bukunya dulu. Nilai bukunya berarti kita hitung di sini aja. Nilai bukunya dari 100.000 ini kita kurangi dengan 36.000 yang sudah kita catat sebelumnya. Itu sebesar 64.000. Ini nilai bukunya. Dan setelah itu kita cari sisa masanya. Sisa masanya berarti 64.000 ini kita bagi 8 sebesar 8 juta. Nah, koreksinya berarti adalah koreksinya kita taruh sini kembali 12 12 ini kita ini eh, kita salah salah. 12 itu kita kurangi dengan 8.000. Tim 12 dikurangi 8.000 adalah 4.800. Nah, inilah yang kita eh, masukkan ke dalam jurnalnya. Jurnalnya adalah akumulasi depresiasi
Apresiasi peralatan besar 4.800 pada beban depresiasi sebesar 4.800. Jadi eh, perhitungannya seperti ini. Ini akan saya tulis sebagai eh, harga beli plus sisa manfaat. Lalu ini penyusutan beban sebelum buat dua. Lalu di sini beban setelah buat dua. Berarti ini beban buat dua. Ini kalau 6. Terus 64 ini kita catat sebagai ini sih apa hasil penilai buku book value dan 8.000 8 juta ini berarti sisa mas sisa masa per tahun juta ini menjadi koreksi. Berlanjut ke nomor 4. Nomor 4 soal terakhir. Di sini sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost coverage basis pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Sehingga pendapatan pada tahun 2022 itu telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Pre-tax income from bla 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 bla. Berarti kita cari koreksinya dari perpindahan itu. Kita buat tabel sih kayaknya ini. Jadi di sini kita ulang aja percentage of completion, lalu cost recovery, recovery ya. Ah, recovery. Lalu di sini ada selisih dan ada pajak 40%. 40% ini dari mana? 40% ada di informasi di sini. Terus kita hitung nih. Kita salin aja. Kita pakai 2 tahun kan. Jadi di sini adalah 150 juta. Di sini adalah 60 juta. Oh, kebanyakan mau. Nah, di sini coveringnya adalah 105 dan di sini adalah 20. Selisihnya kita hitung berarti 150 dikurangi dengan 105 dan 60 dikurangi dengan 20. Nah, selisih inilah yang kita tagihkan sebagai pajak. Bagi pajak itulah. Di pajaknya di sini adalah 45 juta dikali dengan 40%. 18 juta dan di sini adalah 16 juta. Jadi koreksinya di sini adalah eh, koreksinya kita masukkan jurnalnya menjadi seperti ini. Konstruksi
dalam proses itu pakai nominal selisihnya kayak ini. Jadi kita pakai yang ini aja. Nah, yang saya bold ini adalah yang kita pakai untuk jurnal. Sehingga yang bawah itu dia sudah dicatat dengan metode penyelesaian, sehingga kita harus mencatat yang sebelumnya. Lalu, sorry, ini salah, harusnya di sini. Pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 18 juta. Ini ada di sini. Sehingga sisanya kita masukkan ke laba ditahan sebesar ini. Hmm. Jadi jurnal untuk nomor 4 adalah konstruksi dalam proses sebesar 45 juta dan selisih antara 150 juta dan 105 juta pada liabilitas pajak tanggungan sebesar 18 juta dari pajak 40% 45 juta tadi dan laba ditahan 27 juta. Jadi lalu tambahan materi lagi sebagai penutup adalah mengapa koreksi akuntansi ini tidak bisa disamakan dengan penyesuaian biasa karena dalam praktik akuntansi itu tidak semua penyesuaian itu memiliki bobot yang sama. Jadi koreksi kesalahan dan perubahan akuntansi itu memiliki implikasi lintas periode sehingga perilakunya tidak boleh disamakan dengan jurnal penyesuaian rutin seperti beban akrual atau penyusutan. Dan kesalahan dapat membedakan keduanya itu menyebabkan laba periode berjalan menjadi bias, lalu laporan keuangan tidak dapat dibandingkan, lalu resiko salah satu material, dan oleh karena itu akuntan itu harus terlebih dahulu memahami sifat sifat peristiwa bukan langsung menentukan jurnalnya. Lalu di sini ada pendekatan substance over form dalam koleksi akuntansi, yang mana salah satu prinsip penting dalam akuntansi adalah substance over form, yang mana perilaku akuntansi ini harus mencerminkan substansi ekonomi, bukan sekedar bentuk hukumnya. Dalam konteks koreksi ada perubahan, yaitu fokus utama bukan pada akun apa yang berubah, melainkan periode mana yang harus sebenarnya terdampak. Dan jika substansi ekonomi ini menunjukkan bahwa dampak berasal dari periode sebelumnya, maka koreksi tidak boleh dibebankan ke laba periode berjalan meskipun pencatatannya dilakukan di tahun berjalan. Dan laba periode berjalan ini, jika dibandingkan dengan laba ditahan, itu batas yang tidak boleh dilanggar. Yang mana salah satu kesalahan konseptual yang paling sering terjadi adalah campur kinerja ekonomi tahun berjalan dengan akumulasi kinerja masa lalu. Yang mana laba periode berjalan harus mencerminkan hasil operasi murni tahun tersebut tanpa distorsi dari kesalahan atau kebijakan lama. Sebaliknya, laba ditahan itu berfungsi sebagai eh, apa ya? Sebagai koreksi lintas periode. Lalu eh, materi atas sebagai dasar pengambilan keputusan itu tidak semua kesalahan memerlukan perlakuan retrospektif. Jadi konsep materialitas ini berperan penting dalam menentukan tingkat koreksi yang diperlukan secara profesional dan suatu kesalahan dianggap material apabila dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan atau mengubah penilaian atas kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Dan jika kesalahan tidak material, maka perusahaan dapat memilih untuk mengkoreksinya secara prospektif demi efisiensi tanpa melanggar standar. Lalu ada konsistensi keterbandingan laporan keuangan. Salah satu tujuan utama standar akuntansinya adalah menjaga konsistensi dan keterbandingan antar periode. Yang mana perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan itu tanpa dasar yang jelas dapat mempengaruhi kualitas keuangan. Oleh karena itu, setiap perubahan itu harus memiliki justifikasi yang kuat, lalu diungkapkan secara memadai, lalu diterapkan secara konsistensi ke depan. Dan tanpa konsistensi, laporan keuangan itu kehilangan nilai analitisnya.
Yang selanjutnya adalah hubungan koreksi akuntansi dengan resiko audit. Dari sudut pandang audit, koreksi kesalahan dan perubahan akuntansi ini merupakan area yang berisiko tinggi karena melibatkan pertimbangan profesional berdampak langsung pada laba dan ekuitas dan rawan manipulasi jika tidak diawasi. Dan auditor biasanya akan menilai alasan perubahan, lalu menelusuri dampak kumulatifnya dan mengevaluasi apakah pengungkapan sudah memadai. Hal ini menunjukkan bahwa koreksi akuntansi itu bukan sekedar teknis jurnal, tetapi juga isu tata kelola atau governance. Dan pentingnya dokumentasi serta justifikasi materi manajerial itu agar siap koleksi dan perubahan akuntansi itu didukung oleh dokumentasi internal, analisis manajerial, dan persetujuan yang memadai. Dan dokumentasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas, lalu memudahkan proses audit, dan melindungi perusahaan dari resiko kepatuhan. Dan tanpa dokumentasi yang jelas, maka perubahan akuntansi ini dapat dipersepsikan sebagai upaya manipulasi laba. Lalu eh, peran pengungkapan naratif dan transparansi yang mana selain angka dan jurnal pengungkapan naratif dalam CALK itu memainkan peran penting dalam menjelaskan ke sifat koreksi atau perubahan lalu alasan dilakukannya serta dampaknya terhadap laporan keuangan dan pengungkapan ini tuh membantu penggunaan laporan keuangan memahami konteks di balik angka sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih informatif rasional dan rasional. Dan ada etika tanggung jawab proses profesional akuntan yang mana di balik seluruh teknis akuntansi itu terdapat dimensi etika yang tidak boleh diabaikan dan koreksi dan perubahan akuntansi itu harus dilakukan secara niat untuk memperbaiki kualitas informasi, bukan untuk mengatur laba atau menyesuaikan target tertentu. Dan akuntan ini memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas laporan keuangan, lalu melindungi kepentingan publik dan mematuhi standar profesi. Dan keputusan secara teknis benar, tetapi secara etis meragukan dapat merusak kredi- kredibilitas laporan keuangan. Selanjutnya kita akan merapikan ini saja untuk durasi 1 jam. Jadi di sini kita, sorry, kita rapikan saja. Ini, ini yang saya terbeli adalah nominal-nominal yang digunakan. Ini digunakan untuk menghitung sih, bukan digunakan untuk dimasukkan ke sini. Lalu ini 13. Nah, ini juga dipakai. Kok? Nah, lalu ini kita kasih tabel aja biar biar memudahkan. Untuk soal 2 juga kita rapikan di sini. Kita dekatkan aja biar nggak terlalu jauh. Ini kita kotai saja biar nggak kegabung sama per ini jurnal-jurnalnya. Juga biar nanti langsung dikumpulkan.
Udah. Sekian dari presentasi saya. Kiranya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan dilihat, benar-benar dilihat. Dan mohon maaf jika banyak gangguan di tengah-tengah atau batuk-batuk atau apa. Itu karena kondisi saya yang sedang tidak fit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.